Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini untuk bisa meneruskan apa yang sudah kita pelajari kemarin, sekaligus bisa bersilaturahmi dengan teman-teman kita, mana yang hadir dan kita tahu keadaannya, dan mana yang tidak hadir kita pun tahu keadaannya, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kumpulkan kita dalam kebaikan. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan yang ketiga tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abdul Muthalib, ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menikahi seorang wanita yang bernama Aminah binti Wahab dari Bani Zuhrah. Yaitu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemunya dengan bapaknya Nabi itu pada kakek yang keberapa ini? Kelima kalau nggak salah ini, dengan Kilab itu. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau ibunya Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ketemunya di sana. Ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian setelah menikah dan ada hasil pernikahannya dengan mengandungnya Aminah, kemudian keluar ke negeri Syam pada seperti umumnya orang-orang Mekah berdagang. Demikian pula Abdullah, karena sudah punya tanggung jawab, punya istri dan akan menghidupi anaknya, maka beliau pun berdagang sebagaimana penduduk Arab lainnya. Dagang keluar ke negeri Syam, dan penduduk Mekah itu memang mata pencarian utamanya adalah dagang. Berdagang ke negeri Syam dengan rombongan kafilah dagang dari Mekah. Kemudian setelah selesai dari dagang di Syam, kemudian balik, dan di tengah perjalanan dia mampir ke Madinah. Di mana kita tahu bahwasanya di Madinah yang waktu itu namanya Yasrib itu, ada di sana keluarga dari ibunya, keluarga dari neneknya. Sebenarnya kita ceritakan kemarin bahwasanya Abdul Muthalib itu setelah meninggalnya bapaknya Hasim itu dibawa oleh ibunya ke kampung halamannya di Yasrib, di Bani Najjar. Ya, Bani Najjar itu adalah pecahan dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Jadi klan dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Dan Bani Najjar ini termasuk Bani yang mulia, termasuk Bani yang mulia di kalangan sukunya. Jadi punya kedudukan yang mulia di antara sukunya. Nah, di antara tokohnya yang terkenal adalah Abu Wahab yang dikenal dengan nama Mansur bin Amir, yang namanya adalah Mansur bin Amir, dikenal dengan kunyahnya Abu Wahab. Ini adalah paman dari Abdul Muthalib, dari kakeknya Nabi, di mana ibunya adalah orang sini. Jadi ini adalah pamannya. Abu Wahab ini adalah paman dari Abdul Muthalib, kakeknya Nabi. Dia ini orang yang dalam kisah pembangunan Ka'bah, setelah perbaikan itu,
Ini orang yang mengusulkan kepada orang-orang Quraisy agar di dalam pembangunan Ka'bah ini tidak mengambil harta haram, tapi hartanya harus harta halal. Jadi orang-orang jahiliyah itu tahu ini yang halal, ini yang haram itu tahu. Misalnya dari harta hasil haram itu ya hasil judi, hasil jual khamr, hasil pelacuran, hasil mencuri, gitu, korupsi, gitu, hasil riba. Tahu mereka ini hasil-hasil haram. Nah, yang mengusulkan itu dalam pembangunan itu agar tidak diambilkan dari harta yang haram, hasil yang haram itu Abu Wahab ini atau Al-Mansur ini. Jadi kakeknya Abdul Muthalib, tokoh dari Najjar, Bani Najjar. Kemudian dia pula yang pernah mengutus 80 pemuda datang ke Mekah, ketemu dengan keluarga Abdul Muthalib, paman-paman Abdul Muthalib, karena merasa Abdul Muthalib ini tidak mendapat bagian yang layak dari warisan orang tuanya. Ya, suku Arab itu kalau sudah menikah itu sudah dianggap keluarga. Jadi bukan hanya keluarganya sendiri, seluruh suku itu menganggap itu keluarga. Itu di Arab begitu. Makanya dipanggil paman, ami, ya. Makanya orang Arab kalau di kita kan mengambilnya akhwal. Akhwal itu dari keluarga ibu, bibi atau paman, ya, saudaranya ibu, itu akhwal. Gitu. Kalau ami itu dari atau amma itu dari keluarga, dari saudara ayah. Itu paman. Jadi makanya ini Abu Wahab ini mengirim 80 pemuda dari beberapa kabilah yang ada, gitu. Karena menganggap semuanya keluarga, menuntut agar berbuat adil kepada keluarga Abdul Muthalib, paman-paman Abdul Muthalib atas pembagian harta warisan. Jadi termasuk suku yang punya kedudukan, diperhitungkan. Suku Zuhra dari Bani Najjar ini, suku Zuhra. Yang mana dia bagian klan dari suku Khazraj yang sangat terkenal. Ya, antara di Madinah itu ada dua suku yang saling berperang terus-menerus, tidak ada henti-hentinya, suku Aus dan suku Khazraj. Jadi Abdullah ini dari berdagang, selesai berdagang di Sam itu dia mampir ke keluarganya. Ya, keluarganya di Madinah atau Yasrib. Karena merasakan gak enak badan. Kemudian dia sana tinggal beberapa hari dan meninggal dunia di sana, sehingga dikuburkan di Madinah, dimakamkan di Madinah. Dan Rasulullah SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya 2 bulan. Sementara Abdullah bin Abdul Muthalib ini waktu itu usianya adalah 25 tahun. Di kitab tarikh Nurul Yakin 18 tahun. Tapi di sini disebutkan 25 tahun. Jadi Rasulullah SAW ketika lahir beliau dalam keadaan yatim. Karena ketika ayahnya meninggal dunia, beliau SAW ada dalam kandungan ibunya. Dan disebutkan di dalam sejarah itu kandungan 2 bulan. Sehingga beliau betul-betul yatim ketika lahir, bahkan dalam kandungan. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia Allah Subhanahu wa taala telah mendapatimu dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Kemudian yang kedua, tidak ada perbedaan masalah hari lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada perbedaan hari lahirnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hari Senin. Karena ini disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi." Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan kepadaku wahyu. Artinya Nabi SAW diangkat menjadi Nabi itu pada hari Senin itu.
Dan itu disepakat para ulama ini. Pada hari Senin itu hari apa? Hari dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang sahih menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di Mekah, bukan di Madinah. Jadi Rasulullah SAW itu lahir di Mekah. Adapun tempatnya di Mekah di mana? Ada yang menyebutkan di rumah keluarga Bani Hashim. Yang kedua disebutkan di keluarga Aminah, yaitu di kawasan Bukit Sofa. Bila tinggal di Sofa, tinggal di lingkungan keluarga ibunya, mengatakan keluarga bapaknya. Intinya di Mekah. Dan yang membidani hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Asy-Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Nah, ibunya Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya itu. Itu ibunya itu yang membantu kelahiran atau bidan yang membidani kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Bani Zuhro, seperti ibu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Quraisy, ya Quraisy. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perbedaan di dalam bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan bahwasanya kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Yang mengatakan bulan Ramadan itu berdasarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun wahyu itu usia 40 tahun di bulan Ramadan. Ketika di Gua Hira itu bulan Ramadan. Lalu dihitung mundur, itu hari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihitung mundur, oh ini setelah usianya kan 40, itu mundur. Itu bulan Ramadan katanya. Yang kedua adalah bulan Rabiul Awal. Ya, bulan Rabiul Awal. Dan ini yang sahih. Ya, ini yang sahih bahwasanya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Harinya hari Kamis, hari Senin. Bulan kelahirannya adalah bulan Rabiul Awal. Adapun tanggalnya para ulama berselisih pendapat. Karena dalam penelitian para ulama itu ternyata bermacam-macam hari kelahiran, tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 9 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, 17 Rabiul Awal, atau 22 Rabiul Awal. Banyak ya. Tapi yang paling populer 12 Rabiul Awal. Sejatinya ini para ulama juga berbeda-beda. Ya, tentu yang demikian ini pasti ada hikmahnya. Gak mungkin ini terjadi tanpa kesengajaan Allah takdirkan seperti itu. Adanya perbedaan yang banyak seperti ini juga menunjukkan bahwasanya betapa perhatiannya umat Islam ini, khususnya para ulama, tentang junjungan kita ini Nabi Muhammad SAW, dan juga sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi SAW. Kalau nggak cinta ngapain ngurusi cari-cari, pengen tahu, kepo dengan tanggal kelahirannya Nabi, gitu. Kepo mencatat sejarahnya Nabi bagaimana. Ini karena cinta kepada Nabi SAW. Pengen mengenal lebih dalam agar lebih bisa mencintai. Sudah cinta, berusaha pengen mencintai lebih dari itu, karena memang Nabi SAW menyuruh kita mencintainya lebih dari yang lainnya selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, cintanya kita kepada Nabi SAW harus melebihi terhadap cinta kita kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, bahkan kepada diri kita sendiri. Dan bentuk cinta itu, di antara bentuk cinta adalah pengorbanan. Cinta itu butuh pengorbanan, kata
para pemuda itu. Cinta itu butuh pengorbanan. Dan itu sudah dibuktikan oleh para sahabat. Generasi salafus saleh panutan umat. Untuk kita semua generasi sesudahnya. Bagaimana dia berani berkorban dirinya sendiri demi cintanya kepada Rasulullah. Para salafus saleh. Ketika dalam peperangan Uhud misalnya, dia harus melindungi Rasulullah SAW dengan tubuhnya. Sehingga kena panah dan gugur di sana. Dia harus melindungi Rasulullah SAW dari cacian orang-orang. Ketika dipaksa untuk mencaci Nabi, wes gak apa-apa, kamu tak bebaskan dari siksaan. Tapi kamu katakan Muhammad itu welek, misalnya gini, gak mau. Lebih baik saya ditusuk duri daripada duri itu mengenai Nabi Muhammad. Lebih baik saya disayat-sayat daripada menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Itu para sahabat dahulu telah membuktikan cintanya. Ketika Rasulullah SAW memberikan seruan untuk perang butuh biaya, mereka keluarkan biaya. Gak mikir ini anaknya seperti Abu Bakar itu, anak kabeh gitu. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, terus yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu itu bagaimana? Allah dan Rasulnya. Karena cintanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan gitu, dia harus perjuangkan itu. Ketika Rasulullah SAW mengajak perang walaupun baru menikah, berangkat perang. Itu kan ada janda itu yang belum disentuh dari sahabat, sahabiah. Itu para sahabat, bagaimana pengorbanannya untuk sebagai bukti cinta kepada Rasulullah. Demikian para ulama setelah generasi setelah itu mencatat sampai mendapatkan banyak ya tanggal lahir seperti ini. Nah, ini. Tapi dalam sejarah, buku-buku sejarah yang paling populer itu karena memang itu yang dipopulerkan 12 Rabiul Awal. Adapun kelahiran Nabi SAW, tahun kelahiran Nabi SAW, semuanya sepakat bahwasanya Rasulullah SAW itu lahir pada tahun gajah. Jadi beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, 2 bulan atau 1 bulan setengah sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, terjadi peristiwa gajah yang sudah kita pelajari kemarin. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menghancurkan pasukan gajah itu. Ya, semuanya sepakat tentang tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para jumhur ulama sepakat akan ini dan ini masyhur bahwasanya tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tahun gajah. Tahun gajah. Ya seperti kita lah orang-orang menyebut lahir kapan lek zaman Gestapu gitu. Tahun gajah. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Tahun gajah, kalau tahun Masehinya 571 miladiah. Jadi tahun 571. Berarti di Jawa waktu itu masih masa Raja siapa? Kemarin itu. Siapa Pak RT? Tahun itu Raja Sanjaya ya, Raja Sanjaya, Wangsa Sailendra. Karena di masa Majapahit itu berarti 700-an ya Majapahit. Pokoknya bola gitu. Yang penting sejarahnya Nabi sama napal katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini maka sesungguhnya ini sudah diumumkan gitu, diisyaratkan. Paling tidak ada 3 mengisyaratkan akan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pertama adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa dan itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah dari kalangan mereka orang-orang Arab rasulan, seorang rasul minhum dari mereka, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab, Alkitab, Al-Quran wal hikmah, wa yuzakkihim, dan
mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ini Nabi Ibrahim berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diutus utusan rasul dari kalangan orang-orang Arab. Doanya Nabi Ibrahim bukan karena dunia diciptakan karena Nur Muhammad. Ini hadisnya nggak tahu palsu ini. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Musa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian yang membenarkan apa yang ada di hadapan kalian dari Taurat. Membenarkan Taurat. Sebelum Nabi Isa, Nabi Musa yang membenarkan apa yang ada pada kalian dari Taurat dan memberikan kabar dengan adanya utusan yang akan datang sesudahku yang namanya Ahmad. Sama, Ahmad dengan Muhammad itu sama, artinya terpuji. Falamma ja'ahum bil bayyinati, maka tatkala datang kepada mereka keterangan dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, hadza sihrun mubin. Sungguhnya ini adalah sihir yang nyata, kata mereka. Jadi mengingkari. Ini adalah isyarat yang kedua, bahwasanya akan ada diutusnya Rasulullah Muhammad SAW di Mekah, di negeri Arab. Yang ketiga adalah apa yang disampaikan oleh ibunda Nabi SAW ketika mengandung Nabi SAW. Ketika Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi SAW kepada ibunya karena peristiwa dibelah dadanya ketika sedang bermain-main dan mengembalakan kambing dengan anaknya Halimah, dibelah dadanya oleh malaikat itu. Halimah khawatir, kemudian dikembalikan kepada ibunya. Sebenarnya sangat ingin tetap mengasuh Rasulullah, tapi karena khawatir ini anak orang kembalikan. Apa kata ibunya ketika diceritakan kejadian itu? Enggak, tenang aja ibunya. Dan dia mengatakan, dahulu ketika saya hamil bocah ini, anak ini, itu keluar cahaya dari perutku yang menyinari istana-istana di Kisra. Mungkin ngipi begitu. Jadi ibunya ngerasa anak ini akan menjadi orang besar. Ayo minimal, atau mungkin akan menjadi nabi gitu. Dan itu yang diinginkan oleh kakeknya, walaupun tidak secara jelas menginginkan anak ini akan menjadi nabi, tapi ketika kakek Nabi SAW ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, saat Nabi SAW itu dilahirkan, kemudian diberikan kepada kakeknya, oleh kakeknya dibawa masuk ke Ka'bah. Kemudian sampai usia 7 hari disembelihkan 2 kambing dan diundangkan orang-orang Arab, diundang makan. Di antara mereka ada yang bertanya, wahai Abdul Muthalib, apa nama anakmu? Aku namai dia Muhammad. Muhammad. Ini kok namanya kok aneh kok kasih nama Muhammad, padahal nama ini nama yang nggak populer dari nama-nama kakek-kakekmu. Nggak ada yang namanya Muhammad. Nama yang asing, kenapa kok kasih nama Muhammad? Jadi memang di kalangan Arab waktu itu nama Muhammad itu nggak umum, kecuali hanya sebagian ada orang yang menamai anaknya Muhammad karena dia mendengar bahwasanya Nabi yang akan diutus itu Muhammad namanya, dan mereka bapak-bapak yang menamai namanya anaknya itu Muhammad itu atau Ahmad itu berharap anaknya itulah yang akan menjadi Nabi yang diutus itu. Jadi nama Muhammad itu nggak populer sesungguhnya di kalangan orang-orang Arab waktu itu. Jadi kok aneh kamu kasih nama Muhammad, padahal nama ini nama yang
yang asing, nama yang nggak umum gitu dari kakek-kakek buyut-buyutmu Muhammad itu. Apa jawaban Abdul Muthalib? Dia katakan, saya berharap dia menjadi orang yang terpuji, dipuji oleh penduduk bumi dan dipuji oleh penduduk langit. Itu jawaban Abdul Muthalib. Walaupun tidak secara jelas menyebutkan jadi nabi gitu. Atau mungkin itu juga isyarat seperti itu. Ingin jadi nabi dengan bahasa seperti itu. Oh, alam. Jadi itulah isyarat-isyarat akan kelahiran Nabi SAW. Lahir di Mekah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilahirkan nabi dari kalangan orang-orang Arab di Mekah. Nabi Isa memberikan kabar kepada Bani Israel akan diutusnya seorang nabi. Ya, sesudah dia gitu, yang namanya Muhammad, namanya Ahmad. Kemudian ibunya syaratkan seperti itu. Bapak, ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran atau pemahaman yang bisa kita dapatkan dari sejarah tentang kelahiran Rasulullah SAW ini. Apabila kita melihat kepada sejarah kelahiran Rasulullah SAW ini, ya, dari apa yang disebutkan oleh para ahli sejarah, maka kita mendapatkan ungkapan-ungkapan yang banyak. Di antaranya tentang adanya perbedaan-perbedaan tanggal lahir tadi. Maka di sini kita katakan tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa hikmah, ya, tanpa hikmah. Adanya perbedaan-perbedaan dalam masa kelahiran Nabi SAW, tanggal kelahiran Nabi SAW. Maka bagi kita, karena Allah menginginkan dan memang tidak ada dalil khusus untuk merayakan hari kelahiran. Ya, harinya kan beda-beda. Ini hari kelahiran Nabi, mari kita rayakan. Bisa jadi harinya benar Senin, tapi tanggalnya berbeda-beda. Kalau mengikuti tanggalnya 12 Rabiul Awal, bisa jadi harinya bukan hari Senin. Gitu. Dan memang Rasulullah SAW juga tidak memerintahkan agar mengadakan bentuk-bentuk ibadah model perayaan. Padahal ibadah itu, ibadah-ibadah yang kita alami ini ada masa-masanya. Seperti puasa. Puasa Ramadan ada waktu khusus ditentukannya. Ya, ketika bulan Ramadan. Kemudian hari raya 1 Syawal atau 10 Zulhijjah untuk Idul Adha. Ada waktunya ditentukan, tanggalnya kan. Puasa Tasu'a Arafah tanggal 9 Zulhijjah. 10 Idul Adha. Ibadah kurban sampai 3 hari resik. Ditentukan tanggalnya, ada. Nah, bagaimana kalau tanggalnya berbeda-beda? Nah, gitu. Maka sesungguhnya memang tidak ada ya bentuk perayaan-perayaan, ibadah model perayaan-perayaan gitu. Soal mengingat Rasulullah SAW, kita selalu mengingat Rasulullah. Tidak harus tahun sekali memperingati gitu. Dan tidak ada perayaan-perayaan gitu. Apalagi perayaan dengan model joget-jogetan dan sebagainya. Tidak ada penentuan, Rasulullah SAW menentukan. Adapun adanya puasa di hari Senin, ada puasa di hari Senin, karena memang ada dalilnya, ya kan? Karena ada memang dalilnya. Rasulullah SAW menentukan puasa hari Senin dan Kamis, bukan hanya ke Senin saja, dan Kamis. Ditentukan ada Senin dan Kamis. Di antara dalil yang ada menyebutkan karena hari Senin dan Kamis itulah amalan-amalan manusia itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau ingin ketika amalan itu dilaporkan kepada Allah, beliau dalam keadaan puasa.
Jadi itu dalilnya. Bukan karena kelahiran Nabi SAW. Apalagi Rasulullah SAW menyebutkan hari Senin itu hari aku dilahirkan dan hari aku diutus. Tidak ada pengkhususan pada hari itu. Ya, tidak ada pengkhususan pada hari itu. Jadi soal ibadah jelas ada ketetapannya, tanggalnya, harinya. Adapun kelahiran maka tidak ada sejarah yang menetapkan adanya itu, karena sesungguhnya tidak ada dalam ibadah perayaan pada hari itu. Kemudian pelajaran yang lainnya mungkin kita bisa dapatkan dari sejarah tadi adalah tadi adanya banyak perbedaan ini sudah kita ungkap dari tadi adalah bentuk cinta kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Makanya mereka kepo, menggali, mencari gitu, tentang kehidupan Rasulullah SAW, termasuk membuka manuskrip dan sebagai catatan-catatan lama orang-orang dahulu gitu, tentang sejarah orang yang sangat dicintainya. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sesudah kematian ayahnya. Kematian ayahnya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. Dan ini adalah yatim yang betul-betul yatim. Sampai orang Jawa mengatakan yatim sundi. Ya benar. Yatim bukan hanya yatim, tapi yatim sundi. Jadi ketika dalam kandungan sudah meninggal dunia, itu orang Jawa mengatakan sundi. Ada orang anak-anak yang yatim itu ketika dia sudah ngerti bapaknya ada yang yatim, mendekati dewasa yatim. Tapi Rasulullah SAW ketika lahir gak ngerti rupanya bapaknya. Ini betul-betul sempurna menjadi yatim. Dan itu merupakan hikmah, ada hikmah di dalamnya. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu dijaga oleh orang tuanya, ada orang tuanya sampai dia besar, katakan sampai dewasa, atau minimal pernah mengenal orang tuanya, maka menjadi peluang orang untuk mengatakan ketika beliau berdakwah menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, wah itu warisannya wong tua nih, yang belum disampaikan orang tuanya, gitu. Bukan dari Allah, gitu. Akan mengatakan seperti itu. Jadi ini akan menutup pintu-pintu untuk menolak Rasulullah SAW dengan ungkapan seperti tadi. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu berdakwah menyampaikan ayat Al-Quran itu dikatakan itu dari ayahnya. Ya, itu adalah pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari ayahnya waktu kecil. Kemudian tumbuhnya Rasulullah SAW menjadi yatim bahkan sebelum beliau dilahirkan, sehingga kita katakan ini betul-betul sempurna yatimnya. Ini beliau akan lebih bisa merasakan bagaimana derita seorang anak yatim. Derita yatim. Betul-betul merasakan. Bukan hanya ketika dia umur 15 tahun atau sebelum balik ditinggal mati orang tuanya. Dia masih bisa merasakan yatim, tapi yang gak nemen dibandingkan masih kecil. Maka betul-betul dia bisa merasakan ya secara maknawi gitu kemanusiaannya sebagai yatim, ya pengalamannya sebagai anak yatim yang serba sendiri gitu ya, nggak ada gantungan gitu. Seorang anak menggantung orang tuanya, ada pamannya, ada kakeknya kan beda, tapi beda antara ke ayah dengan
paman itu beda. Ada rasa nggak enak, ya. Apalagi harus bersaing dengan anak-anak pamannya atau dengan cucu-cucu kakeknya yang lainnya. Beda dengan ayah. Ayahnya sendiri. Jadi dengan yatimnya Rasulullah SAW menjadikan dia lebih banyak bisa merasakan tentang makna kemanusiaan. Maka dia sebagai pemilik pengalaman yang mengalami sendiri, mendapati sebagai hidup menjadi anak yatim akan berbeda dengan hidupnya anak-anak dalam keluarga yang ada ayahnya, serba kecukupan, kurang tahan banting dibandingkan anak-anak yang memang sejak kecil wis cul-culan gitu. Kurang tahan banting, lebih tahan banting anak-anak yang dilahirkan dalam nuansa kekurangan, sehingga dia harus berjuang sendiri, memikirkan sendiri, ya, tidak banyak bergantung kepada yang lainnya. Maka ini adalah sebuah persiapan untuk menjadi rasul, menjadi nabi, di mana dia harus menghadapi tantangan itu, dimusuhi orang, ditentang orang, gitu. Sudah biasa. Dia harus berani bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang ada bapaknya, ada ibunya dalam gelimang harta. Dia bisa bergantung kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya. Tapi kalau sejak kecil yatim, dia akan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala biasa saja. Maka ketika dia berdakwah, menghadapi banyak tantangan, permusuhan dan sebagainya, intimidasi dan segala macam rintangan itu, dia sudah terbiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kemelaratan embargo, orang-orang yang tidak suka sudah biasa hidup susah, akan terasa lebih ringan daripada yang asalnya enak kepenak kemudian jatuh miskin berat. Enak kepenak disanjung, didendenkan orang, sejak kecil digus-guskan, lalu setelah itu jatuh kehidupannya, martabatnya, susah, lebih susah lagi. Gak kulino mergawe itu kan mergawe susah. Gak kulino dihina orang, direndahkan orang, kemudian kejadiannya itu dialami, lebih susah. Orang yang biasa lapar ketika menghadapi kelaparan santai aja, tapi yang gak biasa kelaparan enak warak terus. Kelaparan ya cepat mati ini, gak kulino itu, gitu. Nelongso macem-macem gitu. Jadi itulah hikmahnya Rasulullah SAW tumbuh menjadi anak yatim ya, sebab kekurangan, miskin dan sebagainya. Karena dia betul-betul bisa merasakan sisi kemanusiaan sebagai hamba Allah yang harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tumbuhnya Rasulullah SAW sedikit banyak walaupun tidak lama hidup dengan ibunya, menunjukkan akan pentingnya seorang ibu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak wafatkan ketika melahirkan Nabi terus wafat, enggak. Tapi ada masa sampai usia berapa? 6 tahun. Rasulullah SAW ketunggon waktu, ketunggon ibunya itu. Ya, walaupun tidak selalu bersama-sama karena beliau dititipkan di Bani Sa'ad dalam asuhan Halimah As-Sa'diyah. Tapi Rasulullah SAW pernah hidup, ya, bertemu dengan ibunya, dan ini semua juga ada hikmahnya. Hikmahnya menunjukkan bahwasanya pentingnya ibu untuk generasi mendatang. Makanya nabi-nabi yang lain juga ditunggu ibunya. Nabi Ismail dididik oleh ibunya, ditinggal bapaknya dakwah, hidup bersama ibunya. Nabi Musa disusui ibunya, walaupun dalam kehidupan di keluarga Fir'aun disusui ibunya. Nabi Isa malah ada bapaknya, ibunya. Demikian pula para ulama-ulama, banyak mereka menjadi ulama yang besar seperti Imam Syafi'i dan imam yang lain, Imam Ahmad, dari seorang ibu. Maka penting untuk mencari ibu untuk anak-anaknya. Lihat, jangan hanya
parasnya yang cantik saja. Sing bujang-bujang iki. Ya. Ya ini untuk papat-papati ya alhamdulillah. Tapi kira-kira apa ya ono gitu. Seperti sabdakan Nabi itu. Ya, yo ayune gitu. Terus apa meneh? Nasabe yo api. Terus sugei. Terus apa meneh? Agamanya yang terakhir. Ini ono papat-papati, aku yo gelem. Ngono ku yo gak ono ngono-ngono. Ono sing sugih, tapi yo rada tuwa. Duwe mobil, tapi yo rapate ayu. Ono sing wayu, yo anake wong gak duwe, gitu. Yatim pisan gitu. Gitu. Jadi ya memang gak ada yang sempurna gitu. Makanya oleh papat itu bojo pertama ayu. Tapi liyane gak pate ono. Sing kedua nasabe api, tapi gak pate ayu, ya ora sugih, ya gamane biasa-biasa wae. Bojo keempat, ketiga ya kan. Jadi itu pelajaran bagi kita bahwa penting ibu itu penting. Dan bagi seorang wanita Antuna itu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Maka menjadilah wanita yang solehah agar anaknya menjadi soleh dan solehah. Banyak ulama-ulama yang hanya dididik oleh ibunya, hidup dengan ibunya, orang tuanya, laki-lakinya sudah meninggal dunia dan sukses menjadi ulama besar. Ibu peran luar biasa ibu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW walaupun tidak sampai dewasa itu, tapi Allah berikan kesempatan untuk hidup bersama ibunya. Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya ya. Kue suwi ya. Cukup dulu ya. Atau itu aja nih. Mungkin cukup dulu ya. Insyaallah hampir ya, pelajaran-pelajaran nanya masih ada dua atau tiga pelajaran ini. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut dengan masa penyusuan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.